Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazil lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'atsun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari yang bersejarah ya, atau hari yang penting bagi perkembangan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ibadah itu berkaitan dengan peristiwa. Jadi ibadah ritual itu ada ibadah rutin tiap hari, ada tiap minggu Jumatan, ada tiap tahun Idul Fitri, Idul Adha, ada juga tiap ada peristiwa. Dan di Muhajirin diprogramkan untuk ke sholat gerhana. Dan gerhana ini peristiwa alam yang akan senantiasa terjadi. Di zaman Rasul juga berulang. Dan ternyata waktu ada peristiwa heboh di masyarakat, gerhana beranggapan kaitan dengan kematian putranya Qasim putra Rasul. Dihebohkeun we gerhana gara-gara maut Qasim. Kemudian juga pernah gerhana kejadian berkaitan dengan peristiwa lain-lain ya, peristiwa perang pernah juga dan peristiwa yang lain-lain. Dan Rasul ternyata membahas materi di dalam khutbah gerhana itu sesuai dengan zaman atau sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala menandaskan seperti yang saya bacakan tadi dalam surat Yunus ayat 5, walladzi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nuron. Dialah Allah yang menjadikan matahari dia, sinar, bersinar sebetulnya dia juga. Wal qamara nuron, bulan juga sinar. Tapi istilahnya di dalam Al-Qur'an, kalau bagi matahari mah diaan kudod, kalau bagi bulan mah nuron. Bagaimana pengertiannya? Tentu para ulama memahami antara dia dan nuro itu berbeda memahaminya. Tapi yang jelas matahari mah dia bersinar nate dipahami kan, karena sumber cahaya. Nuron memantulkan cahaya. Itu juga antara lain ya. Wa qaddarahu manazila, dan Allah menakdirkan manazilnya, tempat-tempat peredarannya matahari itu. Lita'lamu adadas sinin, supaya kalian mengetahui jumlah bilangan tahun, wal hisab, dan perhitungan lain. Jadi dengan matahari dan bulan ada bilangan tahun, ada perhitungan lain. Sehingga tahunnya juga ada dua macam, ada tahun Masehi, ada tahun Hijriyah yang berlaku setelah
peristiwa hijrah Rasul pada zaman Umar bin Khattab ditentukan tahun Hijriah. Sedangkan tahun Masehi ada tahun Komariah, ada tahun Syamsiah. Syamsiah adalah berdasar peredaran matahari dan Komariah berdasar peredaran bulan, dan itu sudah berlangsung lama. Dan sampai dicantumkan di dalam surat Al-Kahfi bahwa peristiwa Kahfi itu ada 300 per tambah 9. Itu para ulama memahaminya 300 itu Masehi, 309 itu Komariah, Syamsiah. Kalau 300 Komariah itu 309. Itu pemahaman ya. Jadi interpretasi mangga eta mah ari interpretasi mah bisa beda-beda. Dan ma khalaqallahu dzalika illa bil haq. Allah tidak semata-mata menciptakan semua itu kecuali dengan kebenaran. Yufassirul ayat liqaumi ya'lamun. Allah menjelaskan ayat-ayat itu liqaumi ya'lamun. Jadi pemahaman terhadap ayat berkaitan dengan perkembangan alam. Dan ternyata di dalam meneladani Rasul pun yang sedang kita bicarakan sering terjadi perbedaan itu. Maka itu yang saya bahas sekarang ini, munculnya beda interpretasi dalam meneladani Rasul. Bagian bagian E munculnya perbedaan interpretasi di dalam memahami sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepencet deh. Munculnya perbedaan ya ini. Hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan teladan bagi umat dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi itu sudah harus kita yakini bahwa segala pribadi Rasul itu merupakan teladan bagi umat dalam segala aspek kehidupan, baik kehidupan ritual maupun sosial, baik kehidupan pribadi, berkeluarga maupun bermasyarakat, bahkan bernegara. Karena saya anggap peristiwa Rasulullah SAW mendirikan Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah Munawwarah, itu termasuk mendirikan negara. Makanya seperti pernah ditanyakan pada hari Sabtu, bagaimana bentuk kenegaraannya Rasul teh? Apa kerajaan, apa republik, apa dinasti, apa negara lain? Maka saya jawab, para sahabat itu menafsirkan hadis. Jadi kan hadis nama sudah selesai sampai tahun ke-11 Hijriah, karena Rasul wafat. Kalau Rasul wafat kan hadisnya selesai, itu ayat tambahan deui. Tetapi para sahabat itu menafsirkan hadis, menginterpretasi. Jadi sahabatnya meriwayatkan hadisnya bukan hanya menyampaikan apa adanya, tetapi juga sesuai dengan pemahaman beliau. Makanya kan ada tambahan gitu ya, bukan di dalam kalimat hadisnya, tapi di dalam tambahan. Kadang-kadang kan sami itu aku dengar Rasul, kadang-kadang ahbaroni Rasul memberitahukan kepadaku, kadang-kadang kata sahabat itu kunna, keadaan kami ketika Rasul, kemudian amarona, itu ucapan sahabat. Kemudian juga Abu Hurairah qala rajulun, ucapan sahabat. Jadi
Apa yang diucapkan sahabat itu hadis ikut menafsirkannya, memahaminya secara tidak langsung. Makanya para sahabat itu menafsirkan, kalau urusan kenegaraan ditafsirkan oleh para sahabat itu sendiri. Yang saya uraikan pada hari Sabtu yang lalu itu sampai 7 macam cara memilih pimpinan negara. Jadi ada secara one man one put, setiap orang punya suara, yaitu ketika memilih Abu Bakar. Tapi ada dipilih oleh penguasa, yaitu Umar, itu dicalonkan oleh Abu Bakar. Ada dipilih oleh formatur seperti Utsman, dipilih oleh 6 orang. Tapi beliau sendiri dicalonkan, tapi milih Ali kalau Utsman bin Affan itu. Sehingga yang Ali bin Abi Thalib memilih Utsman, maksud saya. Ali bin Abi Thalib dicalonkan tapi memilih Utsman, sehingga akhirnya Utsman yang terpilih. Itu formatur. Sedangkan Ali karena pimpinan waktu itu meninggal, Utsman bin Affan, sedangkan suara keduanya Ali, maka diganti oleh Ali. Itu penggantian otomatis karena jadi wakil asalnya. Setelah Ali wafat, maka dipilih Hasan. Dipilih Hasan mah karena putra Ali, tapi bukan oleh Ali dipilihnya Hasan itu putra nate, tetapi oleh orang Kufah. Itu dipilih orang tapi karena turunan itu Hasan. Beda lagi Muawiyah. Kalau Muawiyah mah justru meminta secara paksa kepada Hasan untuk meletakkan jabatan. Sehingga Hasan meletakkan jabatan dan menggantikannya adalah Muawiyah. Beda dengan Muawiyah pada Yazid bin Muawiyah mah geus dicalonkan oleh Muawiyah. Itu 7 macam. Jadi bentuknya apa? Tentu saja itu penafsirannya akan berbeda-beda seperti saya katakan tadi. Nah, di sini dalam pemahaman terhadap hadis itu perbedaan akan terjadi ya. Jangankan zaman sekarang, sejak sahabat tabi'in juga timbul perbedaan. Tetapi kalau sahabat nama sudah pasti dijamin benar. Ya, walaupun tidak dimaksum. Kan anu dimaksum mah hanya Rasul. Beda jeung Syiah mah 12 imam teh maksum. Tapi kalau kita mah berpendapat yang dimaksum, yang dijaga dari kesalahan adalah Rasul. Kalau para sahabat mah dijaga kesalahan itu karena kalau salah ditegur oleh Rasul, ditunjukkan kesalahannya. Dan fenomena perbedaan ini sejatinya telah muncul sejak masa sahabat yang merupakan generasi terbaik umat. Kenapa generasi terbaik? Karena Rasul sendiri. Khairul qurun qarni. Sebaik-baik abadku. Nah, berarti sahabat itu sebaik-baiknya dalam kedudukan. Makanya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang wafat 852 tahun 852 mengatakan as-sahabah kulluhum udul. Sebagian sahabat ada yang cenderung ekstrim dalam menjalankan ibadah mahdoh. Ekstrim teh apa? Jadi khusus gitu. Maksakan di dalam ibadah mahdoh teh. Sehingga kurang memperhatikan aspek kehidupan rumah tangga dan tanggung jawab sosial. Pada tanggung jawab sosialnya teh kurang karena lebih mementingkan ibadah mahdoh. Sebaliknya ada pula yang lebih mengutamakan interaksi sosial seperti hadis yang sedang kita bahas ya. Yang sedang kita bahas kan hadis yaitu perempuan dalam timbangan syariah. Nah, sedang kita bahas itu belum tamat ya. Karena Rasulullah SAW menyebut bagi yang
banyak ritualnya, banyak ibadah mahdohnya, tapi kata tanggapi kanyerieun ngomongna kata Rasul benar. Tapi bagi yang henteu banyak ritual nama cuma nu padu-padu wungkul, tetapi kata tangan teu nganyerikeun fil jannah. Nah, ada yang mementingkan sosial berdasar itu supaya fil jannah teh. Tapi ada juga yang mementingkan ritual. Mementingkan ritual itu siapa? Ya antara lain adalah Abdullah bin Amr bin As. Hadisnya ada, saya cantumkan, qala rajulun ya Rasulullah, ya inna fulanah, itu yang sedang dibahas. Sedangkan yang mementingkan ritual, karena Rasul SAW sendiri ritualnya kan hebat, seperti diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul yang wafat tahun 58 Hijriah. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu. Faqalat Aisyah lima tasna'u hada. Ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min danbika wa ma ta'akhkhara. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Falamma kasura lahmuhu shalla jalisan fa idza arada ayarka'a qoma faqara'a summa raka'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tahajud qiyamul lail sehingga tapat toro qadamah. Tapat toro itu ada yang menafsirkan pecah-pecah alias roromeheun, saking berdirinya lama sehingga pecah-pecah kakinya. Ada juga yang sampai bengkak. Berarti kan tahajud teh mani khusyuk pisan sampai bengkak oge kaki. Qadamah. Sampai Aisyah itu menegur lima tasna hada. Istri kan begitu kan, suka negur suami. Lima tasna hada, kenapa engkau perbuat seperti itu ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddam, padahal Allah sudah mengampuni apa yang terlewat, min danbika dari dosamu, wa ma ta'akhkhara dan yang belum terlewat. Qala Rasul afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah tidak senang aku menjadi hamba yang bersyukur? Falamma kasurolahmuhu, tapi tatkala kasurolahmuhu banyak dagingna dalam badan, banyak daging dalam badan itu anawan montok, tong disebut gendut, montok. Sholat jalisan, Rasul itu sambil duduk. Jadi kalau sudah montok masih sambil duduk, sebab lamun montok berdiri langsung kan beratnya, nu montok di dia. Mun lami teuing montok kan berdiri teh rada berat. Tapi hari anu langsing makan ungkat-ungkat teh gampang, sehingga Rasul juga sholat sambil duduk. Tapi kalau karena beliau masih mampu berdiri, jadi sebelum ruku berdiri langsung ruku. Jalisan fa ida aroda ayarka'a qoma faqara'a summa raka'a. Ya. Tuh. Jadi hadis yang diriwayatkan dari Aisyah ini menggambarkan intensitas ibadah malam Rasul yang dilakukan oleh Rasul hingga tumit atau kaki pecah beliau, kaki beliau pecah, bukan pecah beliau, kaki beliau pecah. Meski telah diampuni dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Karena dalil apa ketika ditegur? Karena ingin menjadi hamba yang bersyukur. Nah itu kan ritual teh kudu maksakeun berdasar hadis etama. Sehingga berat-berat juga dipaksakeun. Ya teteh kan gambaran ya, gambaran sholat. Termasuk juga saum kan ada yang memaksakan walaupun geus ngalempreh lapar padahal saum sunat gitu.
Sehingga karena pakai dalil teh sumu tasihu, saumlah kalian sehat. Tapi kan cekuran mah pardu wae. Kalau sakit buka. Paman kana minkum maridon au ala safarin fa indatu min ayamin ukhur. Sakit mah nu pardu wae buka, komo nu sunat kan gitu pemahamannya. Maka sumutasihu itu bukan hanya materinya, tetapi memang sanadnya diperdebatkan di kalangan ulama. Jadi sumutasihu teh entong jadikan dalil. Karena hadis itu diperdebatkan di kalangan ulama kesahihannya. Karena memang dari sudut materi juga tidak pas dengan ayat Quran tadi. Tidak pas dengan ayat Quran. Nah maka dari situ hadis ini menjadi landasan maksakeun dalam ibadah. Tapi kalau hadis yang tadi menjadi landasan lebih banyak sosial. Sehingga ada yang kekeh petekeh ngudag ritual, ada yang kekeh petekeh ngudag sosial. Itu timbulnya perbedaan karena redaksi hadis berbeda, ya. Kesimpulannya yang berbeda teh ari dari Rasul nama sudah pasti benar dah Rasul mah. Makanya di dalam ilmu hadis itu ada ilmu ilal. Ilal teh jamak dari ilah, penyakit yang tersembunyi di dalam ilmu hadis itu. Karena memang kadang-kadang berbeda ya di dalam redaksi. Jangankan beda hadis, tadi mah kan beda hadis ya, antara hadis memaksakan Rasul dengan hadis tadi lebih sosial. Ya. Tapi walaupun satu hadis dipahami oleh tabi'in bisa berbeda. Ya antara lain murid Abdullah bin Umar, ada Nafi. Ada satu lagi putranya ya. Itu kan ketika Abdullah bin Umar menerangkan Rasul. Jadi Abdullah bin Umar nerangkan Rasul, kalau Rasul ngangkat tangan hadwa man kibaihi. Kata beliau hadwa man kibaihi. Tapi udunaihi, hadwa udunaihi yang satu lagi mah. Jadi dipahami oleh dua tabi'in. Jadi kan Rasul diterangkan oleh sahabat. Nah, sahabat itu nerangkan ke murid. Abdullah bin Umar itu kan sahabat, menerangkan ke muridnya. Ternyata ditafsirkan oleh muridnya, tabi'in, Rasul teh ngangkat tangan sampai bahu. Tapi ditafsirkan oleh tabi'in kedua, Rasul teh sampai telinga. Itu tabi'in menafsirkan hadis ti guruna sarua Abdullah bin Umar guruna sarua Rasul. Tapi pada waktu itu beda. So ibu nanya nu mana atuh nu bener, abdi mah bakal menjawab cek napi hadwaman kibaihi cek ieu sampai telinga gitu ya, dijawab nage gampang kan. Kalau ada pertanyaan mana nu bener cek ieu mah ieu nu bener, cek ieu mah ieu bener gitu. Tapi walaupun ada thoriqul jam'i, ada metode kompromi di dalam hadis itu. Nah, maka muncullah Abdullah bin Amr sekarang. Jadi tadi mah Abdullah bin Umar ya yang ditafsirkan oleh muridnya berbeda. Tapi sekarang yang itu Rasul mengkritik sahabat yang berlebihan dalam ibadah, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Kata Abdullah bin Amr bin As, qala li Rasulullah SAW, Rasul SAW bersabda kepadaku, ya Abdullah, wahai Abdullah,
Kalau tadi yang diceritakan Abdullah bin Umar, ieu mah Abdullah bin Amr. Apa bedanya Umar jeung Amr? Ya, tulisannya pakai wau, lamun Amr mah setelah ro-nya. Jadi kalau setelah ro ada wau itu dibaca Amr, kalau tidak ada wawuan Umar. Abdullah bin Umar ma putra Umar bin Khattab, sahabat Rasul. Abdullah bin Amr mah putra Amr bin As, itu juga sahabat. Kalau Umar bin Khattab mah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Kalau Amr bin As mah panglima perang diangkat oleh Umar bin Khattab. Itu. Kata Abdullah bin Amr bin As, Rasul itu bersabda, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Hai Abdullah, ada berita engkau itu selalu saum tiap hari, wa taqumul lail, dan bangun malam semalam suntuk. Fakultu, kata Abdullah bin Amr, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, saya memang kalau tahajud semalaman, tidur sedikit, tahajudnya lama, saum lama banyak, buka sedikit, gitu, buka sedikit paling Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik, tapi lebih banyak saum. Maka Rasul bersabda, fala tab'al, jangan kamu perbuat seperti itu. Jangan. Saumlah kamu wa abtir, tapi berbuka. Kum, tidur bangun malam, wanam, dan tidur. Ayeuna ge moal semalam suntuk. Jadi setelah selesai nanti khutbah kita pulang tidur lagi. Subuh bangun lagi, kan gitu. Tidur lagi aja nanti sampai jangan sampai menghabiskan. Karena kum wanam. Kenapa? Fa inna li jasadika alaika haqqan. Karena bagi jasadmu punya hak. Untuk jasadmu juga punya hak. Wa inna li ainika alaika haqqan. Matamu juga punya hak. Jadi ulah sampai carindul gara-gara teu tidur. Carindul teh. Apa carindul we lah. Alaika haqqan. Wa inna li zaujika alaika haqqan, dan bagi istrimu juga ada kewajiban bagimu. Wa inna li zaurika alaika haqqan. Bagi tamumu juga ada hak. Wa inna bihasbika antasuma kulla syahrin salasata ayam, cukuplah 3 hari saja dalam 1 bulan, karena asyru amsalihah, jadi senilai 1 tahun. Itu fa inna dzalika siyamud dahri, seakan-akan 1 tahun kullihi, semuanya. Tapi Abdullah bin Amr ini hayang leuwih. Maka dia mengatakan pasyadadtu, aku minta lebih. Pasudida, diberi kelebihan lagi alaya. Qultu ya Rasulullah inni ajidu kuwah, aku mampu. Sehingga akhirnya tungtungna, kata Rasul, lamun hayang banyak-banyak ting saum sehari, buka sehari. Itu paling banyak. Dan itulah yang dilaksanakan oleh Rasul oleh Abdullah bin Amr bin As. Tetapi begitu masa tua, dia mengatakan, pakana Abdullah yaqulu ba'da ma kabiro, begitu masa tua, Abdullah bin Amr itu mengatakan, ya laitani qabil turuh sotan Nabi. Kenapa ya saya teh dulu teu ngambil rukhsah we dari Nabi teh. Nyata anu ringan teh gitu. Jadi geus kolot mah hanya kal loba teuing teh. Hanya kal loba teuing teh. Kenapa saya tidak mengambil rukhsah aja dari Nabi dulu teh ketika tua teh? Artinya kan jadi tidak bisa maksakan gitu.
tidak bisa maksakan. Sudah dilanjut usia mah. Nah ini tafsiran teguran Rasul. Jadi nanti bisa dibacalah di bukunya, tidak akan semua saya bacakan. Loncat-loncat aja. Kemudian Rasul juga kan menegur kepada tiga kelompok datang kepada istri Rasul, yaitu ja'a salah satu rohtin ila buyuti ajwajin Nabi yas'aluna an ibadatin Nabi, mereka bertanya tentang ibadah Nabi. Setelah dikasih tahu oleh para istrinya Rasul itu tentang Rasul itu, tentang ibadah Rasul, maka ada yang satu mengatakan, bagaimana falamma akhbaru ka'annahum taqaluha, ketika diberitahu seakan-akan kecil. Kata Ibnu Rajab itu di dalam Fathul Bari. Jadi Fathul Bari itu kan ada Fathul Bari Al-Asqalani ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Fathul Bari Ibnu Rajab. Itu merasa kecil, merasa sedikit dibanding Rasul. Maka yang satu mengatakan, fa inni usallil lail, saya akan sholat malam suntuk. Wa qala akhar ana asumud dahro, aku akan saum terus menerus tiap hari. Wala uptir, tidak akan berbuka. Wa qala akhar, yang lain mengatakan ana atajilun nisa, aku akan tinggalkan wanita. Fala atajawwaju, maka tidak akan kawin. Nah, berbincang pendapat tiga sahabat itu, ada ngambil posisi masing-masing. Dari segala-gala nurutan Rasul macana berat, saya merek sholat nawe. Yang satu lagi saya merek saumna. Yang satu lagi saya akan meninggalkan perempuan, tidak akan kawin sieun kaganggu ibadah. Gitu. Sieun kaganggu ibadah sehingga teu kawin. Gitu. Nah, setelah berbincang begitu, jawab Rasul, Pakola, antumul ladzi qultum kada wa kada, kamu berkata begini-begini, pendapat begitu? Mereka mengatakan, iya. Maka Rasul bersabda, ama wallah, inilah ahsakum, ingat kalian, aku ini paling takut kepada Allah. Wa atqakum, dan paling takwa. Lakin ini tapi aku saum, wa ubtir, tapi buka. Tidak pernah saum tiap hari saya kecuali Ramadan. Wa usolli, aku memang sholat. Wa arkud, tapi juga suka tidur untuk semalam suntuk. Wa tajawwajun nisa, dan aku juga menikah wanita, nisanya jamak dari niswa. Faman rogiba an sunnati falaisa minni, maka barang siapa yang tidak senang kepadaku itu tidak termasuk golonganku. Jadi oleh Rasul ditegur hal itu. Jadi tamu, karena ada cerita juga Salman ya. Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah Abu Darda, bukan Abu Darda kunjung. Gue istrinya teh masak gitu, nyuguhan ke Salman. Kan Salman itu dengan Abu Dar oleh Rasul disaudarakan gitu. Ketika bertemu jadi bersaudara, sehingga Salman itu berkunjung ke Abu Darda, disuguhi. Tapi Salman tuh ningali istri Abu Darda teh, kok kieu cenah istrina teh Abu Darda teh kieu kumaha? Bukan wajahnya yang dipikirkan, eta dangdananana senal-senul. Non senal-senul teh bahasa Indonesiana. Nya pokoknya mah teu dangdos. Maka Salman tuh menegur, kenapa bu? Mun teu dangdos kitu? Cenah suami saya mah geus teu butuheun kana dunia teh. Jadi kernaon abdi cenah dangdos da geus teu butuheun urusan dunia suami saya mah, mencek bahasa urang bebasna. Oh kitu kata Salman tuh. Terus tos nyuguheun, selesai nyuguhan, Salman
dipersilahkan makan. Dan Abu Darda sumping, ya Abu Dar, kenapa engkau tidak ikut makan? Kan saya disuguhi makan, kenapa enggak ikut makan? Oh, saya saum, kata Abu Darda. Saya sedang saum. Oh, kalau begitu, kalau Anda enggak makan, saya juga tidak akan makan. Bukalah, supaya saya bisa makan denganmu. Abu Darda bingung, makanya geus niat saum. Jadi ajak makan, tapi dipaksa gitu ku Abu Darda teh, ku Salman teh, ya udah aja ikut makan. Nah, terus malamnya dan ngenong Salman teh malam. Abu Darda ternyata kakarak oge saeutik gitu, tidur nanti geus bangun, geus tahajud. Sampai Salman itu menegur, wahai sahabatku, tidurlah, ya kan lila keneh itu malam teh, tidur. Ya dipaksa aja ke teman, sahabat, ya tidur lagi. Bangun lagi, tidur, masih jangan terlalu malam. Jadi Salman tuh menjelaskan, ari urang teh hirup teh tong istilahna teh tong muncul bahasa urang mah tong juhud-juhud teuing gitu nepi ka istri teu dangdan kan. Jadi pan sok pun bojo ge sok caritakeun cenah eta mah istri ustad teh teu dangdan gitu. Da pokona ari pun bojo mah kan sok dangdan gitu. Si ustad teh eta mah teu dangdan sok komentar geuning. Kan ari perempuan mah biasa ya, dangdana di komentar teu dangdan komo. Perempuan. Nah itu jadi oleh Salman tuh dianjurkan, hei istri Abu Darda tetep we dangdan, hei lamun aya tamu mah buka saja gitu. Ai malam teh entong banyak ting tahajud sedikit aja, tahajud nama tidur nu banyak biar sehat gitu. Jadi we Abu Darda setor ka Rasul, ya Rasulullah, ya pendapat Salman kieu kumaha? Kata Rasulullah, sodako Salman. Bener tuh Salman tuh. Nah itu ya kesimpulan karena memang sampai 2:30 ya. 5 menit lagi kesimpulan. Jadi kajian ini menegaskan bahwa peringatan Rabiul Awal tidak sekedar momentum historis mengenang kelahiran, hijrah, berdiri daulah serta wafat Rasul, tetapi merupakan sarana refleksi spiritual untuk mengambil pelajaran bagi kehidupan masa kini. Al-Hasr ayat 18 itu mengajarkan ittaqullah dan wal tandur nafsum ma qaddamat liqad, muhasabah, perencanaan jangka panjang. Terus kesadaran bahwa mengikuti Rasul teh wasaton, pertengahan, siger tengah mengikuti Rasul teh. Ulah berlebihan teuing, ulah kekurangan teuing, tapi sesuai dengan petunjuknya. Ritual juga sama. Bahkan Imam Syafi'i mah seperti saya kutip pada hari Sabtu, tolabul ilmi abdolu min sholatin nawafil. Min sholatin nafil, tolab ilmu harus lebih unggul dibanding sholat sunat. Itu Imam Asy-Syafi'i. Makanya di Muhajirin mah begitu. Selesai sholat subuh Sabtu langsung dibuka pengajian. Dikir bisa kiaman waku udan, bisa setelah selesai pengajian. Jadi karena memang lebih penting Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Imam An-Nawawi. Keteladanan beliau tidak hanya pada dimensi ibadah ritual, tapi juga kepemimpinan, manajemen krisis, keadilan, serta dorongan mencari ilmu. Dalam tafsir postmodern ini, teladan Rasul itu mencakup nilai-nilai universal. Kemudian walaupun Rasul telah wafat, sunnahnya tetap berjalan sampai sekarang. Seperti Al-Hujurat, ya, menandaskan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Tapi mengikutinya secara siger tengah, wasaton, tawazun, atau seimbang,
antara ritual dan sosial. Ini digambarkan dalam surat Al-Baqarah 143. Sebagian umat ada cenderung ekstrim dalam ibadah ritual, sementara ada lagi yang ibadah sosial. Maka hadis ini dua-duanya, antara ritual dan sosial. Sebagian umat cenderung ekstrim ke kiri dan ke kanan, maka ini tengah. Rasul sendiri menampilkan contoh. Beliau rajin qiyamul lail, tapi juga tidak mempengaruhi atau kesehatan tetap dia jaga. Saum tapi kesehatan juga jaga. Kemudian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi Rasul karena menandaskan tubuh, mata, pasangan, tamu, sosial itu punya hak untuk kita hormati, untuk kita penuhi hak-hak dan tanggung jawabnya. Itulah ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, tamat kajian kita buku ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah karena kan waktu gerhana itu pertama takbir, kedua sholat, ketika khutbah berdoa, kelima bersedekah. Bersedekah nama boleh saat sekarang, boleh besok pagi, enggak bersedekah. Kamana bersedekah terserah badai kana kecleng, badai kamana boleh ya bersedekah nama. Jadi 5, maka kita akhiri dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa si'am bi ghairi hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha adaban. Ya Allah, jadikanlah peristiwa-peristiwa ini, gerhana atau apapun kejadian kami, jadi rahmat kepada kami, jangan jadi adab. Karena Engkau itu maha rahmat dalam segala situasi dan kondisi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.